Halo guys, Eh, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami dari kelas B semester 6. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester kami mata kuliah kajian kebahasaan. Teman-teman semua, kami dari kelompok 2 dan beranggotakan saya sendiri atas nama Istifan Cetamonov, ada teman saya Febriani Mone dan juga Abelia Larasati Juredoko. Selamat menyaksikan video kami. Baik teman-teman semua, materi kami yaitu kami akan membahas mengenai hakikat, fungsi, serta peran bahasa. Nah, teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat bahasa. Nah, teman-teman, ada di sini kami membahas ada dua ejaan yang dikembangkan di negara kita. Yang pertama itu ejaan republik. Nah, teman-teman semua, ejaan republik ini adalah ejaan yang dikembangkan di tahun 1947. Teman-teman, kenapa disebut ejaan republik? Karena ejaan tersebut lahir setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua itu ada ejaan pembaharuan. Nah, teman-teman, ejaan pembaharuan itu masuk di tahun 1957 yang merupakan update atau pembaharuan dari ejaan republik menjadi ejaan pembaruan. Nah, teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas itu berkaitan dengan hakikat bahasa menurut para ahli. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa para ahli yang kami ambil sebagai penunjang kami membahas mengenai hakikat bahasa. Yang pertama itu menurut Parera. Menurut Parera, bahasa itu sebagai alat komunikasi untuk memudahkan orang melakukan interaksi dengan orang lain. Sedangkan menurut Krida Laksana dan Joko Ketjono, hakikat bahasa itu merupakan sistem atau lambang bunyi yang digunakan untuk anggota kelompok sosial dan mereka menggunakannya untuk berkomunikasi, kerjasama dan mengidentifikasi diri. Terus ada yang ketiga juga menurut Owens. Menurut Owens, ia mengemukakan bahwa bahasa itu sebagai kode atau sistem konvensional di mana secara sosial bahasa tersebut sudah disepakati sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai pesan melalui simbol. Nah, dengan demikian menurut para ahli yang sudah kami bahas, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa bahasa itu sebagai alat komunikasi dan sebagai interaksi untuk manusia saling berinteraksi dengan sesama. Oke, baik, saya Febriani Mone sebagai pemateri kedua dengan topik fungsi dan pentingnya bahasa. Kita masuk pada yang pertama itu sebagai pemersatu. Fungsi bahasa sebagai pemersatu khususnya di Indonesia itu karena negara ini sendiri adalah negara kepulauan yang terdapat banyak sekali budaya, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Ini yang akan menyebabkan terjadinya pemicu konflik sosial. Nah, jika pun terjadi miskomunikasi, ini akan bisa dinalisirkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh sebuah daerah, yaitu bahasa kita adalah bahasa ibu yang dimaksud adalah bahasa Indonesia. Yang kedua itu sebagai sarana komunikasi. Hakikat bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi. Coba bayangkan jika kita bertemu saudara atau anggota keluarga yang tidak saling mengetahui antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, hasilnya pasti tidak sangat bagus. Jadi sebaliknya, jika kita itu berkomunikasi dengan orang yang sudah ada bahasa pemersatunya, jadi meskipun kita dari berbagai
ras yang berbeda, tapi kita ada bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia yang membantu dalam komunikasi sosial. Yang berikut itu mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, dari bahasa sendiri, ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang jika tidak mengenal bahasa. Nah, ilmu pengetahuan dapat tersebar dan dapat dipahami oleh semua orang karena berkat bahasa. Dengan kata lain, bahasa memiliki peran yang paling mendasar yang perlu kita perhatikan. Kita lanjut, yang berikut ada sebagai sarana mengungkapkan emosi. Nah, ini adalah bahasa dapat dijadikan sebagai sarana mengungkapkan emosi seseorang. Nah, dengan berbicara emosi, maksudnya dalam berbicara itu tidak melulu itu tentang emosi, tentang hal-hal yang membuat orang itu salah paham. Tetapi dengan adanya bahasa kita dapat menyampaikan apa yang kita rasakan. Tetapi juga termasuk emosi positif yang bisa berbentuk semangat, optimisme, bahagia, perasaan baik, dan lain sebagainya. Yang berikut ada sebagai alat kontrol sosial. Nah, fungsi bahasa yang berikut adalah ini digunakan sebagai kontrol sosial karena berkat bahasa kita tahu yang disebut dengan norma-norma sosial. Nah, dari norma-norma sosial yang dibentuk oleh bahasa inilah yang mampu mengontrol masyarakat agar tidak melakukan ini dan itu yang bersifat menentang dari norma sosial. Oke, kita masuk pada topik yang berikut, fungsi bahasa menurut para ahli. Yang pertama di sini menurut Aristoteles. Nah, Aristoteles beranggapan bahwa bahasa itu adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Jadi dari lewat bahasa kita dapat mengungkapkan apa yang kita rasakan atau ide-ide yang kita mau sampaikan kepada orang lain yang nantinya itu bisa dikembangkan dengan baik. Yang berikut dari Karl Raymond Popper. Ini dia untuk fungsi bahasa dia ada bagi beberapa bagian. Di sini ada 4, ada fungsi ekspresif, ada fungsi sinyal, ada fungsi deskriptif, dan fungsi argumentatif. Nah, di mana fungsi keempat ini sangat penting dalam fungsi bahasa karena dari keempat ini kita dapat mengekspresikan bahasa dan juga sebagai sinyal. Ini sebagai ada ketika kita bertanya kepada orang lain, ketika ada respon balik itu berarti bahasa berfungsi sebagai sinyal. Dan juga ada fungsi deskriptif, ini kita dapat menyampaikan detail-detail atau deskripsi dari sesuatu yang terjadi. Dan juga fungsi argumentatif yang artinya berfungsi sebagai argumen yang dapat kita sampaikan kepada orang lain. Yang berikut dari ada Halliday, dia beranggapan di sini ada 4 juga, ada fungsi heuristik, ada fungsi informatif, dan juga ada fungsi interaktif. Ini tidak jauh berbeda dari kedua para ahli yang sebelumnya, yang dari Aristoteles dan Karl Raymond Popper. Ini juga sangat penting dalam fungsi bahasa yang perlu kita ketahui. Itu ada fungsi informatif, berarti dari bahasa kita dapat mengetahui informasi-informasi yang tersebar sekarang, dan juga ada fungsi interaksional. Jadi dari bahasa kita bisa berinteraksi dengan orang lain, dimana karena kita sendiri itu adalah makhluk sosial yang kita membutuhkan orang lain dalam hal di sini adalah berbicara, berkomunikasi, dan juga berinteraksi secara sosial. Oke, selanjutnya saya Abelia Patebredoko yang akan membahas sifat bahasa. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas sifat bahasa, yaitu ada bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai makna, dan bahasa sebagai konvensional. Nah, yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem. Nah, bahasa sebagai sistem ini adalah bahasa yang memiliki susunan yang berpola secara teratur yang terbentuk oleh unsur ataupun komponen yang saling berhubungan. Yang kedua itu bahasa sebagai makna. Nah, bahasa sebagai makna ini adalah suatu bahasa komunikasi dengan orang lain. Setiap kalimat, pesan atau kata yang mereka ucapkan membuat makna. Jadi komunikasi dengan orang lain itu setiap ucapan atau kalimat pesan yang dikeluarkan oleh mereka itu
mengandung sebuah makna tersebut. Yang ketiga itu bahasa bersifat konvensional. Nah, bahasa bersifat konvensional di sini artinya jika menggunakan lambang yang berbeda maka akan mempengaruhi makna dan terjadi hambatan dalam berkomunikasi. Bahasa yang berikut yaitu bahasa itu sebagai sistem bunyi. Nah, hakikat bahasa pada bunyi tidak sembarang bunyi. Jadi, bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang diucapkan dari alat manusia berupa fon dan fonem. Setidaknya dari fon dan fonem yang diucapkan ditangkap oleh gendang telinga dan diantarkan ke pusat saraf untuk diproses menjadi terlambang bahasa dalam bentuk bunyi. Yang berikut itu bahasa bersifat unik. Nah, bahasa bersifat unik ini jika kamu memperhatikan hakikat bahasa itu unik. Apalagi jika melihat dari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa orang Jawa dan dengan bahasa orang Kalimantan tentu saja memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Tentu saja memiliki arti yang unik-unik. Jadi, bahasa bersifat unik itu adalah bahasa yang beragam dan yang memiliki keunikan tersendiri. Yang berikut lagi yaitu bahasa bersifat universal, yaitu bahasa yang bersifat universal, yaitu bahasa ibu yang dapat dipahami oleh daerah lain. Materi yang berikut yaitu ciri-ciri bahasa. Nah, ciri-ciri bahasa ini ada dua, yaitu ciri-ciri bahasa secara keumuman dan ciri-ciri bahasa secara khusus. Nah, ciri-ciri bahasa secara keumuman yaitu tidak ada batasan setiap kalimat yang dihasilkan dalam berbahasa. Nah, meliputi beberapa poin. Yang berikut yaitu setiap bahasa memiliki fonem vokal dan fonem konsonan. Bahasa memuat konstituen yang dapat digunakan untuk menunjukkan orang, misalnya kata ganti, orang pertama, orang ketiga, dan masih banyak lagi. Bahasa dapat mengalami perubahan. Yang terakhir, tidak ada batasan setiap kalimat yang dihasilkan dalam berbahasa. Yang berikut yaitu ciri-ciri bahasa khusus. Nah, ciri-ciri bahasa khusus pada hakikat bahasa yang kedua adalah ciri bahasa khusus, yaitu ciri secara khusus dan dibagi menjadi beberapa poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mengalami konjungsi dan deklinasi. Yang kedua, adapun bahasa yang menggunakan imbuhan dan yang tidak menggunakan imbuhan. Yang terakhir yaitu bahasa memiliki bahasa profesi maupun posposisi. Itulah beberapa ciri-ciri bahasa. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan kami mengenai materi kami dari kelompok 2, yaitu hakikat dan peran serta fungsi bahasa. Semoga apa yang sudah kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. See you.